Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita melanjutkan katekese kita masih di dalam liturgi Sabda, dan kali ini kita akan menelaah bagian homili, syahadat, dan juga doa umat. Yang pertama adalah homili. Setelah bacaan Injil dimaklumkan, kemudian imam melanjutkan dengan homili. Homili itu adalah bagian dari liturgi Sabda yang fungsinya adalah untuk memperjelas sabda-sabda yang dibacakan. Oleh karena itu, homili itu berbeda dengan khotbah. Homili dari kata homilia, yang artinya percakapan atau komentar. Maka dasarnya adalah bacaan-bacaan yang tadi diwartakan kepada umat. Bahannya adalah itu. Sedangkan khotbah itu dari kata predikare, yang bertitik tolak dari pengalaman, tidak harus dari kitab suci. Maka di dalam rangka Ekaristi yang dipakai adalah homili, homilia, dan bersumber dari bacaan yang dibacakan kepada seluruh umat. Pada hari Minggu dan pesta-pesta itu wajib homili, harus diadakan dalam semua misa yang dihadiri oleh umat, dan hanya boleh ditiadakan kalau ada alasan berat. Kemudian untuk hari-hari yang lain, hari-hari biasa itu sebagai anjuran. Tapi biasanya kita pun juga tetap ada homili, walaupun kadangkala dalam misa harian tidak terlalu panjang. Kemudian sikap umat ketika homili adalah duduk mendengarkan. Setelah tadi bacaan Injil berdiri, kemudian ketika homili duduk mendengarkan. Yang berikutnya adalah syahadat. Setelah homili selesai, imam akan mengajak umat untuk masuk ke syahadat, maka umat kemudian bangkit berdiri. Syahadat sendiri adalah juga tanggapan terhadap sabda Allah yang merujuk pada soal pernyataan iman. Umat menanggapi sabda Allah yang diwartakan itu dengan pernyataan iman. Kita memiliki dua bentuk syahadat. Syahadat pembaptisan gereja Romawi dan syahadat Nikea Konstantinopel. Dua istilah ini yang dipakai di dalam TPE 2020. Dalam TPE 2005 kita menyebutnya syahadat para rasul dan syahadat Nikea Konstantinopel. Syahadat para rasul kemudian dalam TPE 2020 dinamakan syahadat pembaptisan gereja Romawi, atau yang dulu kita kenal dengan syahadat pendek, sedangkan syahadat Nikea Konstantinopel adalah syahadat yang panjang. Lalu apa sih perbedaannya dari kedua syahadat ini? Saudara-saudari yang terkasih, syahadat para rasul atau syahadat pendek, atau yang sekarang kita sebut dengan syahadat pembaptisan gereja Romawi, sebenarnya muncul ketika liturgi baptisan. Syahadat ini dipakai sejak abad-abad pertama di dalam liturgi baptisan, dari dialog imam dengan mereka yang akan dibaptis. Percayakah kamu akan Allah Bapa? Dan seterusnya. Itu muncul di dalam liturgi baptisan yang kemudian diformulasikan di dalam bentuk syahadat. Dan biasanya memang pada waktu itu dipakai hanya dalam liturgi baptisan. Kemudian syahadat Nikea Konstantinopel dari namanya sendiri sudah menegaskan bahwa ini syahadat yang disepakati dalam konsili Nikea pada abad keempat. Dan kemudian syahadat ini dimasukkan di dalam perayaan Ekaristi
mulai abad kelima dari Ritus Timur. Ritus Timur sudah memasukkan itu di dalam perayaan Ekaristi pada abad kelima, dan kemudian Ritus Barat pada abad ke-11. Sebenarnya syahadat Nikea Konstantinopel ini muncul untuk memberikan penegasan kepada umat beriman karena munculnya banyak ajaran-ajaran yang sesat, yang menyimpang. Maka syahadat ini sebenarnya syahadat yang sangat lengkap untuk menjadi sebuah katekese tentang iman Kristiani secara keseluruhan, terutama berhadapan dengan bid'ah-bid'ah atau aliran-aliran sesat yang muncul di dalam gereja pada waktu itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pada waktu Konsili Vatikan kedua, setelah itu diadakan pembaruan-pembaruan liturgi, maka kedua bentuk syahadat ini sama-sama bisa dipakai di dalam perayaan Ekaristi hari Minggu maupun hari raya maupun juga di dalam hari-hari pesta. Dan memang syahadat biasanya diucapkan itu pada waktu perayaan Ekaristi hari Minggu, kemudian juga hari raya, kemudian juga dalam kesempatan-kesempatan tertentu lainnya sesuai dengan anjuran dari kalendarium. Semuanya sudah ditulis juga di sana. Tapi kita bisa melihatnya pasti selalu ada di dalam misa mingguan ataupun juga hari raya. Dan umat menyampaikan syahadat ini dengan lantang. Lalu di dalam TPE 2020, rumusan syahadatnya tidak ada perbedaan apapun. Hanya dalam soal keterangan kapan kita memberikan penghormatan kepada misteri inkarnasi. Sebagai contohnya ini di dalam syahadat Nikea Konstantinopel, syahadat yang panjang. Ada yang hafal syahadat ini? Di dalam syahadat ini keterangannya juga sama ketika dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, umat membungkukkan atau menundukkan kepala. Kecuali pada hari raya kabar sukacita dan hari raya Natal, semuanya berlutut. Dan kemudian setelah sampai manusia itu, kata manusia, umat kembali berdiri sampai selesai. Demikian pula syahadat pembaptisan gereja Romawi juga sama. Kata-kata yang dicetak tebal ini, pada saat itu kita menundukkan kepala, seperti yang sudah biasa kita lakukan, sebagai penghormatan kita akan misteri inkarnasi. Setelah syahadat selesai didaraskan, kemudian dilanjutkan dengan doa umat. Dan saudara-saudari, doa umat pun juga merupakan bagian dari liturgi sabda yang fungsinya adalah menanggapi sabda Allah yang sudah diwartakan. Dan ini adalah bagian dari tugas imamat umat beriman. Kok tugas imamat? Apakah seperti imam? Saudara-saudari, oleh karena sakramen baptis, kita punya 3 tugas. Tugas imamat, tugas rajawi, dan juga tugas kenabian. Dan tugas imamat ini adalah juga tugas seluruh umat beriman untuk berdoa, untuk membawa dunia ini di dalam karya-karya Allah. Maka doa umat juga merupakan perwujudan tugas imamat, pengudusan oleh umat beriman. Kemudian Pedoman Umum Missale Romanum nomor 71 menyampaikan bahwa tata caranya adalah demikian. Imam selebran, imam yang memimpin perayaan Ekaristi itu membuka doa umat dengan ajakan. Selalu pembukaannya itu berupa ajakan, saudara-saudari, atau marilah
atau dengan beberapa kata pengantar, tetapi sebagai sebuah ajakan untuk berdoa. Dan kemudian dilanjutkan dengan petugas yang menyampaikan doa-doa tersebut. Dan saudara-saudari, ini doa-doa yang memang resmi, artinya bukan sembarangan isinya, tetapi memang menunjukkan bahwa gereja sedang mendoakan mereka yang memang perlu untuk didoakan. Dan kemudian umat pun juga menanggapinya dengan seruan-seruan. Tuhan, kabulkanlah doa kami, atau Tuhan, dengarkanlah doa kami, atau mungkin juga rumusan lain yang dianjurkan di dalam buku Misale Romanum kita. Kemudian setelah lektor menyampaikan doa-doa, entah 4 atau 5 ujub doa, kemudian imam menutup doa umat itu juga dengan doa yang menyimpulkan seluruh doa tersebut. Kemudian isi dari doa umat, karena sebenarnya kan kita pun juga bisa berusaha berkreasi dengan menambahkan atau mengubah doa umat tersebut. Tetapi tentu saja ada tuntunan-tuntunannya. Maka doa umat ini sebagai doa yang resmi, bukanlah sebagai renungan yang singkat, seolah seperti untuk menegaskan lagi homili tadi diulang lagi dalam bentuk yang singkat, bukan, tetapi sebagai sebuah doa yang sungguh-sungguh. Dan ciri khas doa ritus barat adalah, atau ritus Latin, singkat, padat, dan juga jelas atau tegas. Kemudian juga doa umat bukan berisikan pernyataan iman yang pendek, tetapi sebagai sebuah permohonan. Maka seringkali juga disebut sebagai doa-doa permohonan. Juga bukan warta berita surat kabar, sehingga harus dijelaskan secara rinci. Ya Bapa, kami berdoa untuk para korban yang mengalami ini itu pada tanggal sekian, pada jam sekian, dengan saksi sekian-sekian, dan seterusnya. Itu tidak perlu. Ini bukan warta berita surat kabar. Bukan juga merupakan sebuah komentar dari berita-berita atau situasi yang ada. Tetap sebagai sebuah permohonan. Bahkan bukan sebagai sebuah renungan yang menyayat-nyayat hati. Doa-doanya bukan melankolis, tetapi simple, tegas. Itulah ciri dalam ritus Latin. Doa umat ini menjadi penutup dari liturgi Sabda yang tadi diawali dengan bacaan-bacaan, kemudian ditanggapi dengan homili, syahadat, dan juga doa umat. Maka kemudian doa umat selesai, lalu akan dilanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kita akan berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Terima kasih, berkah dalam. Sicut erat in principio et nunc et semper